Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran Project IPAS. Temanya apa anak-anak masih ingat? Masih, alhamdulillah. Sebentar ya. Apa kabar hari ini? Siapa yang mau memimpin doa? Satu orang saja dipimpin doa. Semoga pelajaran hari ini sesuai dengan tema yang kita ambil hari ini. Semoga Allah menjaga kita semua, memudahkan urusan kita, dan kegiatan belajar hari ini bisa bermakna, bisa bermanfaat, dan banyak hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini. Silahkan KM-nya pimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau kalian sudah siap, coba buat hati di depan kalian, di dada kalian. Berarti kita hari ini belajar dengan sepenuh hati. Yang belajarnya masih setengah hati, bikin hatinya setengah. Ada yang bikin hatinya setengah? Pokoknya mah full ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Saking semangatnya. Ada yang hari ini tidak masuk? Siapa? Prabu Rama sakit, Alfian sakit. Alfian izin. Yang lain full tim? Full tim, alhamdulillah. Semoga yang sakit segera Allah angkat penyakitnya, dan yang izin karena urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Anak-anak, kita hari ini masih topik baru, yaitu tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Minggu yang lalu Ibu sudah meminta kalian untuk mencari informasi tentang bencana yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian dengar, atau bahkan yang pernah kalian alami. Sebetulnya Ibu ngalamin banget. Ibu tuh dari kecil korban apa? Banjir. Bencana banjir. Jadi Ibu kalau ngajar tentang bencana, mitigasi bencana, kayak flashback ke masa kecil Ibu. Rumahnya dekat sungai, resiko. Ada yang di sini rumahnya dekat sungai? Yang senasib dengan Ibu. Iya, jadi karena dari kecil sudah tahu, sudah terbiasa bencana
tahunan ya. Air meluap musim penghujan itu kan dulu masih stabil, jadi bisa diprediksi. Biasanya orang tua zaman dulu kalau bulannya ber itu berarti musim hujan katanya begitu. Tapi sekarang musim sudah tidak menentu karena apa coba? Karena penipisan lapisan ozon juga ya, pemanasan global, sehingga memang tidak bisa diprediksi mau hujan, mau lagi terang tiba-tiba hujan kayak gitu. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami konsep dasar mitigasi bencana alam di lingkungan sekitar. Kenapa kita fokus pada lingkungan sekitar dulu? Kenapa? Kita fokus pada lingkungan yang dekat dengan kita dulu. Iya enggak? Ya. Untuk menumbuhkan kepedulian, empati, dan untuk apa? Kalau kalian sudah tahu, kalian bisa ngasih tahu ke orang lain enggak? Bisa. Mengedukasi ya. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bencana yang ada di lingkungan sekitar. Ketiga, merancang ide solusi dan langkah-langkah mitigasi bencana secara sederhana dan aplikatif. Keempat, menunjukkan sikap kolaboratif, kreatif, tanggung jawab dalam merancang solusi. Makanya Ibu minta kalian duduknya sudah berkelompok. Karena 2 jam ini kita akan berkolaborasi dalam satu kelompok untuk merancang solusi. Ya, solusi itu apa? Cara mengatasi. Ibu mau tanya nih, menurut kalian seberapa penting masyarakat harus paham tentang langkah-langkah mitigasi? Sangat penting. Ibu tanya lagi, sebelumnya Ibu sudah minta kalian melakukan wawancara, mencari data, entah itu dengan wawancara dengan orang tua, entah itu dengan RT, dengan tetangga, atau melalui, sekarang kan sudah sistem online ya, kita mau mencari data tinggal buka BNPB Pandeglang, tinggal buka BMKG, bagaimana perkiraan cuaca, peringatan dini terjadinya gempa, tsunami. Nah, kalian sudah Ibu minta untuk mencari data-data tersebut di pertemuan sebelumnya, ya. Kemarin juga Ibu sudah ingatkan lagi di kelas di sini. Khawatirnya kalian lupa, biasanya kan kalau sudah lama lupa. Jadi Ibu ingatkan lagi kemarin. Nah, dari data-data yang kalian dapatkan, menurut kalian kondisi Pandeglang itu kaitannya dengan bencana seperti apa? Apakah Pandeglang, Ibu Pandeglang mah oke-oke saja, aman-aman saja? Ayo, siapa yang mau menyampaikan hasil investigasi sementaranya? Kondisi Pandeglang terkait dengan, apakah Pandeglang termasuk wilayah yang aman banget, nggak pernah ada bencana alam kayak gitu? Atau Pandeglang justru sering terjadi bencana, bencananya seperti apa coba? Ada yang mau menyampaikan hasilnya tidak? Ayo, Siva. Banjir. Mana suaramu? Sering terjadi banjir, terus tanah longsor kalau misalnya di daerah pegunungan. Jadi kesimpulannya, Pandeglang itu termasuk wilayah yang sering terjadi. Wilayah yang sering terjadi bencana. Ada lagi coba yang sebelah mana nih? Sebelah sana deh, belakang. Pandeglang itu hasil investigasinya, hasil tanya jawabnya terhadap orang tua, terhadap yang ditugaskan sebelumnya. Kondisi Pandeglang itu seperti apa? Sering terjadi bencana. Neng, rumahnya di mana? Curug Sawer. Kalau di Curug Sawer kan masuknya daerah perkotaan. Dari kamu mulai paham SD lah, sampai sekarang
pernah nggak ngalamin apa gitu yang berkaitan dengan bencana alam? Apa itu? Gempa bumi. Terus waktu itu ngapain? Semua siswa yang di kelas itu disuruh keluar. Oh, pas lagi di sekolah. Disuruh keluar itu untuk ngapa? Untuk apa? Melindungi diri. Melindungi diri. Berarti kalau kita ketika gempa keluar dari gedung, langkah mitigasi bukan? Langkah mitigasi. Kemudian kelompok sini, ada yang pernah gimana hasil investigasinya, hasil pencarian datanya tentang Pandeglang atau kondisi di sekitar rumah kamu atau tetangga atau kampung terdekat atau pengalaman pribadi? Aisyah pernah kebanjiran? Oh, di Jakarta. Dari apa itu? Oh, iya. Dari sampah. Jadi aliran air tersumbat oleh sampah. Pembuangannya tidak bagus ya. Nah, anak-anak, Ibu sudah share di grup tentang, silakan boleh dibuka handphonenya. Boleh dibuka handphonenya. Ibu share video tentang bencana, silahkan kalian amati secara berkelompok. Bentar ya, Ibu buka laptop dulu. Ada video, ada gambar. Harusnya tadi Bu nyalain laptopnya. Boleh buka handphone karena Ibu sudah mengizinkan. Santai saja. Kalau WA-nya masih berputar seperti ini nih. Ibu share gambar, ini gambar apa? Ini kebanjiran. Kalau satu lagi ini gambar apa? Kelihatan kah? Sambil nunggu WA-nya launching. Longsor, banjir dan longsor. Sekarang Ibu mau tanya, kalau jenis-jenis bencana alam yang kalian tahu itu memang apa saja? Tiga, apa saja? Contoh bencana alam apa saja? Ada yang rumahnya di sekitar Labuan. Ada sebetulnya kita kan pusat gempa tuh Sumur ya, Ujung Kulon. Tapi tadi teman kalian yang di Pandeglang juga merasakan getaran gempanya. Karena kalau memang skalanya besar memang terasa. Dan ketika kita sudah mengetahui, sudah belajar tentang proyek IPAS ini, tema mitigasi ini, minimal kalau terjadi, kita kan tidak tahu bencana kapan datangnya. Tapi kalau kalian sudah paham apa yang harus dilakukan, kita juga bisa ngasih tahu yang lain, memberikan edukasi. Nah, kita hari ini akan membuat seperti itu. Jadi, apa yang kalian dapatkan hari ini, Ibu harap bisa kalian sampaikan ke yang lain, gitu ya. Belajar proyek IPAS ini hanya ada di kelas 10, kelas 11, kelas 12 sudah tidak belajar lagi. Kalian bisa menyampaikan ke adik-adik kalian, ke orang tua. Kita minimalisir kerugian korban bencana dengan cara menerapkan langkah-langkah mitigasi. Bentar. Ibu share link videonya, kalian buka. Bentar. Di pelajaran ini Ibu harap kalian dapat
Jadi menerapkan jadi karakter yang diharapkan terbentuk dari pelajaran ini. Yang pertama, kalian keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam arti alam ini sudah Allah kasih sesempurna mungkin untuk kita. Kadang bencana itu datang juga akibat teledoran kita. Tadi Aisyah bilang banjir. Dari apa Aisyah? Dari sampah. Ya yang buang sampah siapa? Manusia. Jadi kita tingkatkan keimanan kita dengan bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Apakah kalian sudah melakukan itu? Sudah ya, oh kelas ini mah bersih banget. Kolong-kolongnya juga bersih, sudah tidak ada sampah. Tadi pagi Ibu dengar, pagi-pagi sebelum KBM, ada kotoran kucing, tapi Ibu lihat sudah bersih. Tepuk tangan buat kalian semua. TKJ 2 ini link YouTube-nya Ibu kasih. Link YouTube-nya Ibu kasih. Kemudian Ibu dari link YouTube tersebut dan dari gambar yang tadi Ibu perlihatkan tentang banjir dan longsor, secara berkelompok kalian mulai mengerjakan LKPD. LKPD-nya akan Ibu bagikan. Nih, jadi ini adalah LKPD. Ini ya anak-anak, tolong dilihat. Nanti Ibu bagikan per kelompok. Tujuan LKPD ini supaya kalian bisa memahami berbagai jenis bencana alam yang terjadi di kita, di Pandeglang khususnya. Kemudian mengidentifikasi penyebabnya apa, dampaknya apa. Karena yang namanya bencana pasti akan memberikan dampak. Ya, dampaknya banyak positifnya apa negatifnya? Negatifnya. Kemudian kalian juga merancang solusi, kemudian berkolaborasi dengan teman satu kelompok untuk mencari solusinya, kemudian menganalisa masalahnya dan merumuskan dan menyampaikan idenya. Ini Ibu bagikan per kelompok ya, tolong dipelajari. Nanti dipresentasikan perwakilan kelompoknya. Dipelajari LKPD-nya ya, silahkan diisi. Pas amat ya Ibu ngeprintnya. Nih, Neng tolong Neng ke sebelah sana. Ini masuk ke sini, apa ke sini? Belok. Dipelajari LKPD-nya, silahkan didiskusikan. Nih kalian buat dalam bentuk form kayak begini nih. Jadi isi dari LKPD-nya, kalian menganalisis potensi bencana. Tolong didengarkan, nanti dipresentasikan. Menganalisis potensi bencana. Yang pertama jenis bencananya apa? Kan dalam satu kelompok kan ada yang 6 orang, ada yang 5 orang, itu kan asalnya beda-beda. Ya, bisa berdasarkan pengalaman pribadi, bisa berdasarkan data yang kalian dapat dari Badan Penanggulangan Bencana atau dari situsnya BMKG, kemudian atau dari RT, RW atau orang tua kalian atau pengalaman pribadi. Tuliskan di sini jenis bencananya, kemudian penyebabnya dari aspek pengetahuan alamnya. Jadi apakah tadi akibat, bisa jadi Bu, bencana itu timbul karena pencemaran lingkungan. Bisa jadi enggak? Bisa. Masuk IPA apa IPS itu? Sosial apa alam? IPA-nya. Tuliskan di sini. Dampak sosialnya. Secara sosial dampaknya apa? Contohnya,
tetanggaan ya, tetanggaan. Karena yang sebelah tetangga buang sampahnya semaunya. Banjirnya kan bukan di dia aja kan, tapi banjirnya ke tetangga yang lain, itu menyebabkan apa? Ya, menyebabkan secara sosial akan muncul konflik. Akan muncul konflik sosial. Jadi nanti kalian isi dampak sosialnya, dampak penyebabnya apa, kemudian dampak ekonominya pasti akan pengaruh. Kemudian wilayahnya di mana? Paham ya? Paham. Nah, di bawah kalian rancang solusi mitigasinya seperti apa. Silakan, Ibu kasih waktu. Jadi kalian buat kolom ya, tadi yang Ibu lihat, yang Ibu kasih tahu. Iya, di buku boleh. Iya. Atau di belakangnya, kan di belakang LKPD-nya kosong. Iya. Di belakang LKPD-nya saja. Ini jenis bencananya. Kemudian penyebab. Dampak sosial. Ini dampak ekonomi. Kemudian wilayahnya. Langkah mitigasinya. Atau langkah mitigasinya jangan dulu, nanti kita ke depan saja langkah mitigasinya. Jadi hanya sampai wilayah saja. Sesuai dengan itunya. Silahkan. 3 saja, 3 jenis. Ya, enggak, satu kelompok 3. Tuliskan 3 jenis bencana alam. Yuk. Bu, pandai lama nggak pernah jadi tsunami ya Bu ya? Itu di Labuan. Ya. Labuan tahun berapa itu yang Seventeen lagi manggung itu? Tanjung Lesung. Ayo di Contoh kan kayak banjir. Ya. Kenapa? Boleh. Boleh mau horizontal, mau vertikal sesuai kebutuhan.
Ayo, sudah belum? Buka. Kamu kacamata hiasan apa asli? Sudah? Yuk. Ya, wilayah Pandeglang kan kabupaten ya. Pandeglang itu nama kabupaten, ada berapa kecamatan? Atau kalau kamu pernah tinggal di Jakarta, tadi kayak si Aisyah ya boleh-boleh aja. Berarti sekitar kamu ya dadinya di Jakarta. Ada yang sudah selesai? Yuk, tinggal berapa menit lagi waktunya? Sebentar lagi. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi. 5 minutes again. Itu banjir ya. 2 3 habis angin. Ayo 5 menit lagi waktunya. Ya? Ya. Sebentar. Nanti. Ini yang sesuai sama videonya tadi, Bu. Iya. Enggak, tadi mah buat referensi yang videonya. Kamu mah ini kan udah dapat pengetahuan tuh dari video bencana apa aja. Nah, yang terjadi di lingkungan kamu aja. Kalau aku buat nama Jakarta, Boleh. aja ya, Bu ya. Jaksel. Banyak orang Jakarta di sini. Aku asli Betawi kan. Oh. Neng, are you okay? Hey. Sakit? Hey, sakit kenapa?
Ayo sehat, besok PTA loh. Besok PTA kalian jaga kesehatan ya. Sudah ada yang sudah? Ayo dong. Ikan sepat, ikan gabus. Apa? Ikan sepat, ikan gabus. Digoreng apa direbus? Salah. Digoreng apa dikukus? Kalau dikukus jadi pepes ikan, kalau digoreng jadi goreng ikan. Tinggal nambahin apa? Nasi dan sambal. Dampaknya satu juga boleh. Terserah gimana hasil diskusinya. Ayo, sudah kelompok ini? Baru satu. Cemungut. Itu gambar apa, Bu? Ada deh. Ini dulu satu-satu ya. Nggak sabaran. Rojikin. Berarti wilayahnya Pandeglang. Ya, kalau yang kelompok sana ada yang pernah tinggal Jakarta, berdasarkan pengalaman pribadi ya nggak apa-apa. Berarti wilayah sekitarnya dia di Jakarta karena kan tinggalnya Jakarta. Kalau di sini orang Pandeglang semua ya fokus di Pandeglang. Itu wilayahnya apa sih Pandeglang? Ini setirnya belok aja. Harus dilaminating. Udah? Ayo. Pertumbuhan awan. Kelas ini keren ya posternya. Save our Earth. Selamatkan bumi. Ayo tanam pohon, air untuk kehidupan, selamatkan masa depan. Udah berapa? Semangat. Ini nih yang dua nih. Kontribusi. Ntar dulu. Kan yang dipakai yang ini juga. Emang. Di kelas sebelah ada juga. Kayak gitu Tom and Jerry. Ribut aja. Ya. Fokus.
Jam berapa? Iya. Enggak sih, pulang. Sosialnya nih. Ini Belum dapat sosial. oh iya. Apa? Nanti dipresentasikan. Ayo, 3 menit lagi. Dampak ekonominya, kerusakan fisik dan infrastruktur. Kelompok ini sudah? Jangan lupa. Sipa. Udah fokus nih, Roji. Tepuk kompak. Kompak. Enggak kompak, Di. Kalau nggak kompak, ya Ngapain, ta? Tadi disuruh makan aku. Iya. Oh, tuh itu mah enak ya. Ada yang bisa gini, masing-masing sebutkan, bacakan satu saja, satu contoh. Jadi di sini satu contoh jenis bencananya, satu penyebab, satu dampak ekonomi, satu dampak sosial dan wilayahnya. Berarti nanti kita akan ketemu dengan akan 6 ya. Mulai dari kelompok sok, 1 dulu. Berdiri. Kan sih Pak, biar kelihatan gitu loh. Tolong disimak ya teman-temannya. Satu doang, Pak. Ya. Jenis bencananya itu banjir. Terus penyebabnya karena curah hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva, perwakilan dari kelompok, akan menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigma, perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan jawaban ini dan hasil diskusi kami. Jadi jenis bencananya itu banjir. Terus penyebabnya karena curah hujan yang tinggi dan aliran sungai yang meluap. Terus dampak sosialnya itu banyak korban jiwa yang sakit dan luka akibat banjir. Terus dampak ekonominya itu banyak barang-barang warga yang terendam yang mengakibatkan kerusakan pada habitat tersebut yang mengakibatkan juga kerugian besar. Itu wilayahnya ada di Kampung Sukaresmi, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepuk mantap. 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 Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok ini langsung nanti ke sana. Yuk, ini yang biasanya ada teh lalat di sini Mas senang banget sama ngomong. Jadi kita potensinya kita kasih kesempatan untuk berbicara. Mana? Jadi yang kedua. Terus baca ilah. Anak-anak konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ada yang mau bicara, dengerin ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil jawaban kami.
Sebentar anak-anak, berdiri dulu semuanya. Sebentar ya, berdiri dulu. Berdiri. Terima kasih. Silahkan duduk, dilanjut. Tolong disimak ya anak ya. Temannya mau menyampaikan pendapat dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab hasil diskusi tadi. Jenis bencana banjir, angin puting beliung, pertumbuhan awan cumulonimbus saat cuaca tidak stabil yang memicu perbedaan suhu dan tekanan udara ekstrim antara lapisan atmosfer bawah dan atas. Dampak sosial terutama psikologis, dampak ekonomi, kerusakan fisik dan Infrastruktur. wilayah Pandeglang. Ya. Tepuk mantap. 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 Terakhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok ini. Iya, satu aja nggak apa-apa. Ya. Nanti ke sini. Tolong didengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebabkannya meliputi faktor alam seperti curah hujan tinggi dan pasang laut, serta faktor manusianya seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan hutan, tingginya resapan air, dan pembangunan di bangunan. Dampak sosial banjir adalah pengungsian dan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur, perubahan kondisi Kin? layanan kesehatan, trauma psikologi, dampak perekonomian, gangguan aktivitas ekonomi, penurunan pendapat, dan penurunan peristiwa. Wilayahnya ada di Kecamatan Labuan, Kecamatan Mandalwangi, dan Kecamatan Patikau. Ya. Terima kasih. Tepuk mantap. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok ini, siapa jubirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah, perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu jenis bencananya longsor.
Penyebabnya erosi tanah, curah hujan tinggi, dan tidak ada gas. Tolong disimak ya. Dampak sosialnya yaitu kehilangan tempat tinggal, korban jiwa, dan trauma psikologis. Dampak ekonominya yaitu kerusakan infrastruktur, gangguan transportasi, dan keraguan pertanian. Wilayahnya yaitu di Jakarta Timur, Kampung. Ya. Tepuk mantap. 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 Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada yang ngumpetin? Nanti dulu. Para bu, diumpetin gua sama mereka bu. Jenis bencananya banjir, Lama, ngapain gua kan? Apa yang bu hilang bu, diumpetin? Terima kasih. Umpetin tuh mereka bu. Terima kasih, tepuk mantap. 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 Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis bencana tsunami penyebab kesalahan air karena geseran lempeng gunung berapi. Dampak sosial hilangnya nyawa dan dampak ekonomi penurunan pendapatan. Siannya tsunami itu ya. Wilayah Tanjung Besi. Tepuk mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua jawabannya keren. Kalian sudah bisa menyebutkan jenis bencana, penyebabnya dari sudut alam, pengetahuan alam, kemudian dampak sosialnya, dampak ekonominya, dan wilayah yang terkenanya. Berarti kalian sudah studi kasus, sudah melakukan pengamatan. Artinya ini ilmiah, bukan dongeng, bukan cerita fiktif ya. Nah, sekarang Ibu ingin tes konsentrasi kalian. Konsentrasi semuanya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Konsentrasi. Ibu ingin kembali menjadi bos. Kalau bos berkata, ikuti. Kalau bos tidak berkata, jangan diikuti. Paham? Oke. Kata bos, pegang telinga kalian. Lepaskan. Kamu ke depan. Kan bos nggak berkata. Langsung kelihatan sama ibu. Oke, uji coba dulu. Jadi kalau ibu bilang kata bos, kalian ikuti. Kan ibu sedang jadi bos. Tapi kalau ibu cuma bilang lepaskan, kan bukan bos yang berkata. Jangan diikuti. Paham? Oke. Kata bos, angkat jempol kanan kalian. Kata bos, turunkan. Kata bos, dekap tangan kalian dua-duanya seperti ini. Kata bos, lepaskan. Angkat tangan kanan. Ayo maju. Berdua.
Ayo berdua, ayo. Udah. Nah, yang berdua ini sini Neng, berdua. Sedikit sih pas setengah. Iya, Ibu lihat. Neng. Ini lihat. Di sini ada nih. Ini di sini ada langkah-langkah mitigasi. Ya. Kamu pilih salah satu, kamu peragakan, nanti ditebak sama temennya yang paling mudah. Iya, ini aja nih, ini aja. Ini aja. Berdua ya. Oke, anak, tapi nggak boleh ngomong ya. Nggak boleh ngomong. Hanya memperagakan mimik gaya saja. Jadi kalian menebak gaya yang akan diperagakan oleh teman kalian di depan. Ya, per kelompok akan Ibu tanya. Jadi perwakilan kelompok kalau sudah tahu langsung angkat tangan. Gaya yang diperagakan merupakan salah satu langkah mitigasi ketika terjadi bencana. Paham? Konsentrasi ya, lihat gayanya. Tidak boleh ngomong, hanya memperagakan gaya. Duduk, Boy. Jangan ditunjuk nanti kita Ya, yang siap. bawah sama atas. Kan atas Atas ini. kan? Iya. Dah, gerak. Udah? Silahkan. Nggak boleh ngomong. Hanya mimik dan gaya saja, tidak ada komunikasi. Tebak ya teman-temannya. 1, 2, 3. Oke, satu-satu aja, satu-satu. Atau iya makanya. Serius. Iya. Udah, Bu. Udah. Ulangi sebentar, ulangi satu kali lagi. Ini merupakan salah satu langkah mitigasi. 1, 2, 3. Ya? Udah dikunci. Berlindung di bawah meja. Sebentar. Ada lagi? Apa? Yang keras, Bu. Ya? Dari runtuhan. Berlindung di bawah meja, Bu. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Mana jawaban yang betul? Yang jawaban duluan. Iya, yang itu. Nida, tepuk tangan. Itu solusi kalau terjadi bencana apa? Kenapa harus berlindung di balik meja atau barang lain? Oke. Sekarang Ibu minta satu kelompok perwakilannya cepet-cepet menghubungkan gambar di sini. Ini yang ketiga ada tulisannya, gambarnya tidak ada. Ibu nggak ke copy gambarnya. Jadi di sini ada 6 bencana, di atas ada solusinya. Silahkan kalian sambung-sambungkan. Kalau bencananya umpamanya gempa, solusinya yang mana? Langkah mitigasinya yang mana? Nanti Neng barengan. Siapkan pulpennya, satu kelompok perwakilan 2 orang. 2 orang, siapkan pulpennya untuk menghubungkan gambar ini dengan garis. Sok, siap. Ini sudah ada nama kelompoknya sama Ibu sudah disiapkan. Oke, go. Lihat judul kelompoknya ya di atas, jangan ketukar. Ini kelompok 1 kosong loh. Kelompok 1 kosong. Gantian kasih pulpennya ke temannya. Cepat, 1 orang hanya 1. 1 orang yang di depan hanya mengisi 1, menghubungkan 1, kasih ke temennya. Kamu sudah kasih ke temennya? Masih ini, Bu. Enggak, yang duduk di sini. Iya kan ini ada berapa? Ada 6, hanya 1 saja garisnya, kasih ke temannya. Mana teman kelompoknya? Ayo cepat kasih. Lanjutkan. Semuanya? Ya udah duduk. Oke, 1 orang saja selesaikan, nggak apa-apa. Ini sudah. Tadi mana yang belum?
Inilah beratnya. Ini udah ada kelompok 1. Kelompoknya saja, ini kelompoknya sudah Ibu kasih nama. Silakan yang sudah duduk kembali. Allahu Akbar. Kau itu sih. Ayo, temennya mau bantuin. Ada yang belum selesai nih, 2 nih. Udah, sekarang kita lihat ya. Berlindung di bawah meja yang kuat. Itu langkah mitigasi untuk bencana apa? Mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Untuk apa? Banjir. Menanam pohon di lereng. Tidak membuat api dekat hutan. Membangun rumah tahan gempa. Membersihkan saluran air dan sungai. Oke. Iya. Kalian sudah keren banget, sudah memahami langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, bencana alam ya. Ada yang bisa menyimpulkan mitigasi bencana itu apa dari serangkaian kegiatan kita tadi? Ada yang bisa mengambil kesimpulan. Jadi sebetulnya mitigasi bencana itu apa sih gitu? Siapa? Upaya mengurangi resiko, terus Dampak. Supaya mengurangi kerugian Di lingkungan Coba dari sini, kelompok ini. upaya untuk mengurangi resiko atau dampak dari bencana tersebut. Upaya untuk mengurangi resiko atau dampak dari bencana. Kelompok sini. Mitigasi bencana itu apa sih? Bencana. Kemudian Ibu tanya yang sebelah sana. Setelah kalian mengetahui, kan kita tadi sudah di awal sudah membahas bahwa Pandeglang ini khususnya itu salah satu wilayah yang memang rentan terjadi bencana alam. Setelah kalian tahu mitigasi bencana itu apa, kemudian bencana yang sering terjadi di sekitar kita itu apa langkah-langkah yang akan kalian lakukan? Kalian ini udah tahu nih ilmunya nih, udah mendapatkan pengetahuan, apa yang kalian akan lakukan? Ngasih tahu ke orang, ya kan? Memberitahu dengan cara apa? Memberikan edukasinya. Dengan cara edukasi. Salah satu bentuk edukasinya membuat apa? Kampanye video, terus poster, terus simulasi langkah mitigasi, terus video pendek tentang bencana alam, edukasi dalam bentuk pencegahan banjir. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat purwarupanya, produknya. Pertemuan hari ini kalian sudah bisa memahami mitigasi bencana itu apa. Kemudian bencana yang sering melanda khususnya di wilayah Pandeglang itu apa saja. Kemudian setelah kalian tahu, kalian sudah punya niat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah mitigasi. Bermanfaat enggak sih sebetulnya? Bermanfaat banget. Coba kalau ada gempa malah diem di dalam rumah.
ya, atau ada angin puting beliung malah di bawah pohon karena tidak tahu langkah mitigasi. Tapi nanti diharapkan setelah kalian membuat produk langkah-langkah mitigasi seperti yang sudah kalian sebutkan, ada yang poster, ada yang video, ada yang film pendek, ada yang apa tadi, banyak yang sudah kalian sebutkan tadi. Mudah-mudahan kalian juga ikut berkontribusi dalam upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya ya di lingkungan SMKN 2 Pandeglang. Sebetulnya tanpa disadari, Ibu lihat poster-poster di kelas ini juga sudah ada langkah-langkah mitigasi supaya tidak banjir, menyelamatkan bumi dengan cara menanam pohon, menjaga lingkungan. Itu juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan oksigen yang bisa saya hirup tanpa saya harus gendong-gendong tabung oksigen dengan pohon, karena pohon kan menghasilkan oksigen. Ya kan? Dengan cara apa? Kalian jaga, kalian rajin memelihara, merawat, menanam pohon. Ya, sekarang di akhir pembelajaran, Ibu akan membagikan lembar refleksi. Ini hanya di refleksi diri. Ini apa yang kalian rasakan, sama seperti tadi, digabungkan saja, diamati gambarnya, hanya dikasih garis saja, ya. Ada yang mau bantu membagikan? Biar ke sebelah sana, Neng. Biar ini, satu orang satu ya kalau lembar refleksi. Kasih namanya. Lima. Ini sudah, ada yang belum? Ini Neng. Silahkan diisi lembar refleksinya. Gak apa-apa. Silakan diisi lembar refleksinya. Lembar refleksi dan lembar penilaian antar teman. Iya, di atasnya kan ada namanya. Tanggal hari ini. Tanggal berapa? 15. 15 ya? 15 apa 6? Oh, 16, tanggal 16, Nak. Ibu lagi. Pengen lagi fotonya. Ibu, ini kan tanggal apa? Iya. Date itu tanggal, ayo. Sudah? Lembar refleksi dan penilaian diri dan penilaian antar teman. Apa yang saya rasakan? Peristiwanya apa yang terjadi? Rencana saya selanjutnya dan hal baru yang saya pelajari. Ini tinggal yang sudah perwakilan kelompoknya kumpulkan di depan. Ini nggak ada pulpennya nih. Hilang. Udah? Perwakilan kelompok saja kumpulkan ke depan.
Sudah semuanya? Ya, LKPD-nya dikumpulkan ya. Ini kelompoknya kasih nama nggak? Iya. LKPD dikumpulkan dan lembar refleksinya. Yang kita belum dikasih nama. Anggotanya nggak usah kamu. Gak usah. Iya, kece banget pokoknya di PC nggak ada tanding. Gue ini kesini deh. Iya, yang LKPD di sini, Neng. Ya. Belum dikasih kelompok. Kasih nama kelompok, jangan lupa ya. Sininya kasih nama. Bukan di LKPD, LKPD. Kalau refleksi masing-masing, kalau LKPD itu per kelompok. Ini sebelah sini. Sudah semuanya? Ada yang belum nih refleksinya ya? Kelompok juga jangan lupa dikumpulkan ya. Ini sini. Iya. Sudah semua? Cek kelompok 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6. Handphonenya tolong disimpan kembali. Sudah semua? Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan enggak apa yang kalian dapatkan hari ini? Satu orang saja. Sebelum kita tutup. Sok siapa? Yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Sok Zahra. Ya. Mitigasi bencana, langkah-langkahnya, cara mengatasinya, Menurut kalian seberapa bermanfaat pelajaran hari ini? Kalau bermanfaat, tidak bermanfaat 1 jempol. Ini sesuai tingkatan ya. Agak bermanfaat, pokoknya paling banyak tuh kalau bermanfaat sekali kasihan 5 jari dikeataskan. Seberapa bermanfaat pelajaran hari ini? 1/5. Bintang 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah anak-anak. Terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga banyak sekali pelajaran yang bisa bukan hanya sebatas kita tahu, tapi kita juga bisa memanfaatkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.